Siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Pemecahan Masalah yang membahas tentang teori penelitian dan pelatihan. Sebelum kita melanjut lebih jauh tentang isi buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melania Jahanur, NIM 172303001, kelas A, regular sore semester 7. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi. Sedikit analisis singkat dari saya mengenai buku yang berjudul Pemecahan Masalah Sosial yang membahas tentang teori penelitian dan pelatihan. Pemecahan masalah sosial dalam bentuknya yang paling dasar diartikan sebagai pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan alam. Lebih khusus lagi, ini mengacu pada proses kognitif perilaku di mana seseorang bekerja untuk menemukan cara adaptif dalam menghadapi situasi sehari-hari yang dianggap bermasalah. Proses ini diarahkan pada diri sendiri, sadar, berusaha, meyakinkan, dan fokus. Keterampilan pemecahan masalah sosial yang adaptif dikenal sebagai keterampilan mengatasi masalahnya yang efektif dalam berbagai situasi stres. Pemecahan masalah sosial terdiri dari dua proses utama. Salah satu proses ini dikenal sebagai orientasi masalah. Orientasi masalah didefinisikan sebagai skema yang dipegang tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari dan penilaian kemampuan mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Orientasi masalah mungkin positif dan konstruktif untuk proses pemecahan masalah atau negatif, dan karena itu difungsional dalam proses tersebut pemecahan masalah yang dapat dikenal sebagai proses utama kedua dalam pemecahan masalah sosial. Proses ini mengacu pada keterampilan dan teknik yang digunakan seseorang untuk mencari solusi dan menerapkan keterampilan. Masalah sosial dianggap sebagai proses multilangkah, termasuk adopsi dari orientasi umum. Mendefinisikan masalah secara solusi, pengambilan keputusan, dan tahap tindak lanjut berdasarkan model di atas, hipotesis bahwa orientasi masalah yang positif mengarah pada keterampilan pemecahan masalah yang rasional. Sebagai pemecahan masalah yang rasional didefinisikan sebagai aplikasi yang masuk akal, bijaksana, dan metodis dari keterampilan pemecahan masalah yang efek. Hal ini pada gilirannya kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang positif dan keluar dari proses pemecahan masalah untuk contoh khusus ini. Ketika hasil negatif terjadi, seseorang dengan keterampilan pemecahan masalah yang rasional lebih mungkin untuk memulai siklus pemecahan masalah lagi. Kali ini dengan maksud menemukan solusi yang lebih tepat atau untuk mendefinisikan kembali masalah. Di sisi lain, orientasi pemecahan masalah yang negatif cenderung mengarah pada gaya pemecahan masalah yang impulsif, ceroboh, atau menghindar. Gaya impulsif ceroboh didefinisikan sebagai upaya pemecahan masalah yang sempit, terburu-buru, sembrono, cepat, dan tidak tuntas. Gaya menghindari pemecahan masalah ditandai dengan kelambanan, penundaan, dan upaya untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Kedua gaya ini dihipotesiskan lebih sering mengarah ke hasil negatif dalam proses pemecahan masalah sosial. Ketika hasil negatif terjadi, seseorang dengan keahlian yang ceroboh atau menghindar lebih cenderung menyerah. Pemecahan masalah sosial melibatkan berbagai kemampuan dan keterampilan yang mengarah pada hasil adaptif untuk beberapa populasi yang berbeda. Secara umum, keterampilan memecahkan masalah yang efektif dapat memiliki beberapa manfaat. Keterampilan ini dapat meningkatkan penanganan situasi dan penanganan situasional dan mengurangi tekanan emosional.
Penelitian telah menunjukkan bahwa orientasi masalah seseorang secara khusus terkait dengan tingkat stres dan penyesuaian psikologis. Tentu saja, hal sebaliknya umumnya mengarah pada hasil negatif. Dapat menyebabkan depresi dan bunuh diri pada anak-anak dan orang dewasa. Perilaku yang merugikan diri sendiri dan meningkatkan kekhawatiran. Orientasi masalah negatif dan gaya pemecahan masalah yang impulsif ceroboh telah sering ditampilkan oleh orang-orang dengan gangguan kepribadian. Pasien rawat inap dengan skizofrenia juga telah diamati memiliki kekurangan dalam keterampilan pemecahan masalah sosial. Teori dan proses pemecahan masalah sosial telah digunakan dalam intervensi dan proses terapeutik. Faktanya, pendekatan terapi untuk pemecahan masalah yang supportif telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi gejala depresi. Anak-anak dengan autisme dan anak-anak dengan tipe neurotipikal telah terbukti meningkatkan keterampilan pemecahan masalah sosial mereka melalui antarmuka komputer. Terapi pemecahan masalah sosial juga telah diintegrasikan ke dalam paket intervensi untuk pelanggar hukum dengan gangguan kepribadian. Peserta terbukti meningkat di sebagian besar bidang keterampilan pemecahan masalah sosial yang diukur. Yang berikut teori pemecahan masalah sosial. Di sini kita mengenal 3 teori. Yang pertama, teori fungsionalis. Teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu elemen dari masyarakat tidak memfungsikan tugasnya dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakteraturan di sebuah keadaan sosial. Pada akhirnya, ketidakteraturan itu menimbulkan suatu bentuk masalah sosial. Berdasarkan teori fungsional ini, ada 2 pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan tersebut adalah patologi sosial dan disorganisasi sosial. Dalam patologi sosial, permasalahan sosial diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia. Penyakit yang timbul tersebut penyebabnya ialah salah satu bagian tubuh tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan disfungsinya dalam teori fungsionalis. Pelaku kriminal termasuk dalam penyakit sosial yang merusak tatanan fungsi sosial di masyarakat yang stabil. Penyakit sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran-peran sosial seperti institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak berfungsi maksimal dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang baik. Sedangkan menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat yang kemudian mempengaruhi norma sosial. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai ancaman konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Ada 2 perspektif dalam teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam kelas sosial. Oleh karena itu, teori Marxis muncul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat ketidaksetaraan tersebut. Berbeda dengan teori Marxis, teori non-Marxis berfokus pada konflik antar kelompok sosial di masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Yang ketiga, teori interaksi simbolis. Teori ini mengemukakan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Ada 2 paham dalam teori ini yang mengkaji tentang masalah sosial. Teori pertama adalah teori Pabelon atau labeling theory.
Menurut teori pelabelan, sebuah kondisi sosial di dalam masyarakat dikatakan bermasalah karena kondisi tersebut sudah dianggap sebagai suatu masalah. Yang berikut teori konflik Karl Marx dalam permasalahan sosial. Teori kedua adalah teori konstruksionisme sosial. Berdasarkan teori konstruksionisme sosial, masalah sosial merupakan hasil konstruksi manusia yang disebabkan oleh interaksi intens individu dengan orang-orang yang mendefinisikan hal-hal menyimpang sebagai suatu hal yang biasa atau bahkan positif. Mungkin sekian saja analisis singkat dari saya. Mohon maaf atas jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Terima kasih.